Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu mengenai bunga, yaitu tentang bunga tunggal. Nah, jadi apa itu bunga? Apa itu bunga? Nah, bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu dan ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi kalau misalkan kalian menyimpan tabungan atau misalnya meminjam uang, misalnya dari bank, itu suka ada bunga kan? Nah, itu adalah jasanya itu adalah disebutnya bunga. Nah, bunga itu ada dua jenis. Yang pertama bunga tunggal, kemudian yang kedua adalah bunga majemuk. Bedanya apa? Kalau bunga tunggal itu bunganya tetap. Jadi setiap periode bunganya yang dijumlahkan itu tetap tidak berubah karena berdasarkan modal awal. Tapi kalau bunga majemuk ini eh, bunganya berdasarkan modal akhir di setiap periode, jadi bisa berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan simulasi berikut. Nah, ini ada contoh ceritanya nabungnya selama 5 bulan dengan tabungan awalnya 1 juta, suku bunga tunggalnya 10% per bulan. Kemudian ini nanti ada modal akhir itu diperoleh dari modal awal ditambah bunga. Nah, setelah 1 bulan nanti kan akan mendapatkan bunga 10%. 10% dari 1 juta berapa? 100.000 kan? Nah, berarti nanti setelah 1 bulan eh, tabungan akhirnya adalah 1.100.000. Karena kan 1 juta ditambah 100.000. Nah, kemudian setelah bulan kedua nanti saldonya kan 1.100.000 ditambah lagi bunganya. Bunganya tetap 100.000 terus ya sampai bulan kelima. Nanti saldo akhirnya, modal akhirnya tinggal ditambah 100.000 jadi 1.200.000. Sama untuk bulan-bulan selanjutnya ya. Jadi bunganya di sini tetap 100.000. Jadi tiap bulan ditambahin 100.000 terus. Nah, bagaimana dengan bunga majemuk? Kalau bunga majemuk, ini masih sama kasusnya ya. Ceritanya 5 bulan, nabungnya awalnya 1 juta, tapi ini bunganya bunga majemuk, 10% suku bunganya per bulan. Modal akhirnya sama, modal awal ditambah bunga. Nah, untuk setelah 1 bulan pertama ini masih sama, 1.100.000. Tapi ketika di sini di bulan kedua modal awalnya kan 1.100.000. Nah, bunganya bukan 100.000 lagi, tapi 10% dari yang di sini. 10% dari modal akhir periode sebelumnya. 10% dari 1.100.000 itu 110.000 kan? Nah, ya udah berarti modal akhir pada bulan kedua 1.100.000 ditambah 110 jadi 1.210 ya. Nah, nanti di bulan ketiga juga bunganya bukan 110.000 atau 100.000, tapi diambil dari sini, dari modal akhir di periode sebelumnya. 10% dari 1.210.000, 121.000 kan? Nah, udah dapat modal akhirnya beda lagi, dijumlahin ini tambah ini segini. Begitu pula seterusnya ya. Jadi bisa kamu bandingkan kalau bunga tunggal ini setelah 5 bulan nanti saldonya jadi 1.500.000. Tapi kalau bunga majemuk jadi 1.700.000, jadi lebih besar. Nah, seperti itu ya perbandingannya. Nah, ini kalau bunga tunggal itu sebenarnya penerapan dari barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau bunga majemuk ini penerapan dari barisan dan deret geometri. Gitu ya. Kita lanjut lebih jelas kita bahas dulu tentang bunga tunggal. Untuk bunga majemuk kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan besar bunga dari suku bunga tunggal? Kalau kita buat tabel satu-satu itu kan akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi sebenarnya ada rumusnya supaya memperoleh bunga tunggal langsung gitu. Jadi nggak usah dibikin tabel dulu satu-satu. Nah, tentukan bunga itu rumusnya adalah M0 dikali P persen dikali N. Nah, pasti ini bingung kan kalian ini apa? Nah, M0 ini adalah modal awalnya, dikali P persen itu suku bunganya, presentase suku bunganya. N itu adalah lama menabungnya, lama waktunya. Nah, ini Ibu kasih keterangan ya. Jadi B itu bunga,
bunga selama N waktu. Terserah waktunya kan bisa 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Tergantung soalnya ya. Nah, itu cara menentukan bunganya. Jadi, modal awal dikali suku bunga dikali waktu. Kemudian bagaimana cara menentukan modal akhirnya? Jadi setelah ditambah bunga, misalnya setelah berapa tahun atau berapa bulan, cara menentukan modal akhirnya tanpa tabel gimana nentuinnya? Nah, ini rumusnya. Modal akhir, ingat konsepnya, modal awal ditambah bunga, ya. Jadi modal akhir itu modal awal ditambah bunga. Nah, bunganya bisa kita uraikan yang tadi di atas. Sama aja kayak ini, M0 dikali P% dikali N, ya. Nah, ini bisa juga disederhanakan lagi, M0-nya ditarik keluar jadi seperti ini. M0 dikali 1 tambah P% kali N. Nah, ini rumusnya bisa kamu pakai yang mana aja. Yang menurut kamu mudah yang mana, itu yang kamu pilih. Ya. Tapi biasanya lebih gampang sih yang paling atas. Dicari dulu B-nya berapa, kemudian tinggal ditambahkan dengan modal awalnya. Kita masuk ke contoh. Bisa kalian pause dulu videonya untuk membaca soal. Ibu nggak akan bacain soalnya. Nah, langsung Ibu jawab. Nah, ini ada 4 juta adalah modal awalnya. Kemudian 5% per tahun adalah P-nya, 5% per tahun. Kemudian N-nya, waktunya adalah 6 tahun. Tentukanlah jumlah bunga. Udah rumusnya yang tadi nih. M0 dikali P% dikali N. Ya. Kemudian tinggal dimasukin M0-nya modal awalnya 4 juta, P%-nya 5%, N-nya 6. Nah, harus diperhatikan di sini satuan waktunya di sini harus sama. Ya, satuan di suku bunga dan di waktu harus sama. Di sini tahun, di sini juga harus tahun. Kalau di sini tahun, di sini bulan, nanti beda lagi caranya. Ada di contoh kedua, ya. Nah, terus tinggal dikaliin. Bisa lah ini ngaliinnya ya. Ini kenapa hilang per 100-nya? Karena Ibu coret. Cret, cret. Ya, jadi tinggal 40.000 dikali 5 dikali 6. Dapat hasilnya 1.200.000. Ini baru jumlah bunganya. Ada pertanyaan yang kedua, saldo tabungannya berapa? Ya udah tadi, saldo awal ditambah bunga yang diperoleh. Saldo awalnya 4 juta ditambah bunganya 1.200.000 jadi 5.200.000. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh kedua, sama seperti tadi, bisa kalian pause dulu untuk membaca soalnya. Nah, langsung Ibu jawab. Ibu tulis yang diketahuinya. Di sini M0, M0 itu modal awalnya 4 juta. Suku bunganya, suku bunga tunggal ininya Ibu lupa tulis. 12% per tahun. Nah, ini N-nya lama waktunya 10 bulan. Nah, ini beda kan di sini satuan waktunya, di sini tahun, di sini bulan. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, 10 bulannya dibikin tahun. Ya, ingat 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti kalau 1 bulan, 1/12 tahun. Jadi kalau mau diubah ke tahun, ya udah jadi 10/12. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada soal lagi, misalnya di sini 7 bulan, mau diubah ke tahun, ya udah 7/12. Jadi pernya selalu per 12. Gitu ya. Kalau atasnya ngikutin soalnya aja. Nah, terus ditanyain apa? Besar bunga setelah 10 bulan. Nah, berarti nentuin bunga, tadi rumusnya M0 dikali P% dikali N. Kemudian tinggal masukin angkanya, P%-nya 12%, sama aja 12 per 100 kan? Dikali N-nya 10/12. Nah, kemudian lanjut. Kenapa bisa gini? Oke. Ini Ibu coret. Nah, ini Ibu coret. Cret, cret, ya. Jadi tinggal per 10 kan? Terus 12-nya juga Ibu coret. Cret, cret, jadi hilang. Jadi habis 1 sebenarnya. Ini tetap nolnya ada segini tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 4, ada 6 nolnya, jadi 4 juta. Sama aja 4 juta per 10, dapat hasilnya 400.000. Jadi bunga yang diperoleh adalah 400.000 rupiah. Kemudian gimana kalau menentukan lama menabungnya? Jadi pertama harus tentuin dulu bunganya yang diperoleh berapa, kemudian nanti nentuin N yang ada di rumus bunga. Contoh, baca ya soalnya, boleh di pause dulu videonya. Nah, ini bisa kita tulis dulu yang diketahuinya. 5 juta adalah M0, modal awal. 8% adalah suku bunganya, P%, 8% per tahun. Setelah N bulan, berarti nanti ini yang ditanyakan N bulan, N-nya ya, dalam bulan. Kemudian 5.200.000 adalah MN atau modal akhirnya, modal setelah N sekian bulan.
Nah, cari dulu bunganya. Bunga itu modal akhir dikurangi modal awal. Berarti MN dikurang M0. 5.200.000 dikurang 5 juta. Aduh, ibu kebalik, maaf. Nah, ini kebalik ya. Ini harusnya 5.200.000 dikurang 5 juta. Hasilnya 200.000. Maaf, maaf. Nah, kemudian nentuin bunganya. Ya udah, tadi kan bunganya dapat 200.000 ya. Nah, 200.000, ini rumus bunga kan? B sama dengan M0 dikali P persen dikali N. M0-nya 500, B-nya 200.000, M0-nya 5 juta, P persennya 8% atau 8/100. N-nya belum tahu kan, jadi masih N aja. Ini kenapa pakai per 12? Karena tadi suku bunganya per tahun, jadi pakai per 12. Kalau di sini suku bunga yang per bulan, nggak usah pakai per 12, udah aja N biarin. Gitu ya. Kemudian ini kenapa bisa gini? Ini ibu coret nolnya ada 5 biji. Tuh 2, 3, 4, 5, seret. Ini juga 5 yang dicoret. Tuh 2, 3, 4, 5, seret. Jadi tinggal 50. Ini kaliin 8 kali N, 8N. 100 kali 12, 1200. Nah, kemudian ini kaliin atas sama atas. Ini kan 50 sama aja 50/1. 50 kali 8N, 400N. Ini bawahnya 1200. Nah, kemudian ini udah dikaliin jadi 400N per 1200. Ini bisa kita coret ternyata nolnya. Di atas 2, di bawah 2. Cret, cret. Jadi tinggal 4N per 12. Gimana caranya? Udah gini mau nyari N. Nah, ini biar pernya hilang, kita kaliin 12 dua-duanya. Ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri dikali 12 jadi 24. Ruas kanan dikali 12 jadi tinggal 4N. Kita balik biar si N-nya ada di kiri. Sama aja kan? 4N sama dengan 24. Berarti nyari N-nya gimana? N-nya tinggal 24 dibagi 4. N-nya berarti 6. Berarti ini lama menabungnya adalah 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana cara menentukan suku bunganya? Menentukan P-nya. Sama seperti tadi ya, sama seperti menentukan waktu. Tentukan dulu bunganya berapa. Nah, kalau sudah diketahui bunganya, tinggal tentukan P persennya di rumus bunga. Jadi sebenarnya rumusnya itu juga, cuma dibolak-balik dan permainan aljabar kamu harus hati-hati. Ya, sebenarnya di situ aja kuncinya. Nah, ini ada contoh, bisa kalian pause dulu videonya supaya tidak terlalu menyita waktu di video ibu. Nah, langsung ibu jawab. Kita yang diketahuinya, ini 1.500.000 adalah M0-nya, modal awal. Kemudian 70.000 adalah bunganya. Kemudian 7 bulan adalah N-nya, waktunya. Ya, kita ditanya suku bunga tunggal per tahun. Nah, tulis dulu rumusnya. B sama dengan M0 dikali P persen dikali N, karena bunganya sudah tahu, nggak usah nyari-nyari dulu. Ya. Nah, tinggal masuk-masukin B-nya 70.000 kan, tadi bunganya udah diketahui 70.000. M0-nya 1.500.000, P persen, P per 100, dikali N. N-nya karena tadi 7 itu 7 bulan, sedangkan yang ditanya itu suku bunga tunggal per tahun. Maka di sini dikasih per 12. Ya, jadi 7 per 12. Nah, kemudian ini ibu kaliin 7 kali P, 7P, kemudian ini 100-nya ibu coret, nolnya 2, cret, cret. Di sini jadi tinggal 15.000, ini jadi tinggal 12. Kemudian ini bisa dicoret juga nolnya, atau sebenarnya sama-sama dibagi 1000. Ini dibagi 1000, cret, jadi 70, ini dibagi 1000, cret, jadi 15. Gitu ya. Nah, ini tinggal kaliin 15 dikali 7P, 105P per 12. Kemudian, ini gimana supaya pernya hilang? Kedua ruas dikali 12. Ini 70 dikali 12 jadi 840. Ini dikali 12 jadi tinggal 105. Nah, ini ditukar ya biar si huruf P-nya ada di sebelah kiri. Berarti nyari P sama aja 840 dibagi 105 yaitu 8. Jadi suku bunganya adalah 8%. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini ada tugas buat kalian. Baca dulu petunjuknya. Kemudian kerjakan tugasnya di buku matematika masing-masing. Ingat bukunya jangan campur-campur kemana-mana, udah satu buku aja biar rapi ya. Dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas di setiap lembar buku. Dan jangan lupa juga aktifkan berbagi linknya di Google Drive, karena yang sering lupa itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.